Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme pemberhentian presiden masih didasarkan kepada keputusan politik, yang dimana keputusan ini diberikan langsung oleh MPR. Pada masa itu, pada pemberhentian presiden belum ada lembaga ataupun pihak yang berwenang untuk melihat apakah presiden benar-benar melakukan perbuatan yang melanggar hukum, melakukan tindakan yang sewenang-wenang, atau melanggar sesuatu yang tidak perlu dilakukan oleh presiden. Akibatnya, keputusan-keputusan tersebut hanya didasarkan kepada kepentingan politik, tidak lagi dilibatkan pada dasar hukum ataupun struktur-struktur hukum yang ada. Semenjak amandemen ketiga Undang-Undang tahun 1945, sistem ketatanegaraan di Indonesia mengalami perubahan yang besar, di mana apabila DPR berpendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan konstitusi, DPR tidak dapat secara langsung memberhentikan presiden dan atau wakil presiden tersebut, melainkan harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. Dari sanalah Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemeriksaan apakah benar-benar bahwa presiden atau wakil presiden tersebut melakukan pelanggaran. Demikian dapat kita simpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi kini hadir sebagai lembaga yang memastikan bahwa pemberhentian dan wakil presiden dan presiden bukanlah berdasarkan kepentingan politik semata, melainkan harus berdasarkan fakta serta bukti-bukti maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini terdapat dua pihak utama. Pihak pertama adalah DPR sebagai pemohon. DPR mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil keputusan yang telah memenuhi syarat konstitusional. Pihak kedua adalah Presiden dan atau Wakil Presiden sebagai pihak yang dimohonkan. Presiden atau Wakil Presiden memiliki hak untuk memberikan jawaban, membela diri, menghadirkan saksi, menghadirkan ahli, serta mengajukan alat bukti selama proses persidangan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pihak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mempertahankan haknya di depan hukum. Pemberhentian presiden dan atau wakil presiden secara tegas diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Alasan-alasan tersebut antara lain melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela atau perbuatan lain yang tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Karena syarat-syarat tersebut sangat serius, maka Mahkamah Konstitusi harus secara cermat melakukan pembuktian sebelum memberikan putusan. Setelah permohonan diterima, Mahkamah Konstitusi memulai proses persidangan melalui tahapan pemeriksaan kelengkapan permohonan, penyampaian jawaban dari presiden atau wakil presiden, pemeriksaan alat bukti, penyampaian keterangan dari saksi ataupun ahli, hingga penyampaian kesimpulan dari para pihak. Seluruh tahapan tersebut dilakukan secara terbuka, independen, berdasarkan asas peradilan yang jujur dan adil, hingga putusan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum. Setelah seluruh rangkaian proses persidangan selesai, Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan. Apabila putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pendapat DPR terbukti, maka putusan tersebut dapat menjadi dasar bagi MPR untuk menyelenggarakan persidangan dalam rangka memutus usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden. Namun apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pendapat DPR tersebut tidak terbukti, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan. Mekanisme ini mengandung checks and balance yang dimana tidak ada satupun lembaga negara yang dapat menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden di Indonesia merupakan mekanisme yang konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR. MK memiliki peran penting sebagai penjaga konstitusi dengan memastikan bahwa setiap pendapat DPR diuji terlebih dahulu melalui proses hukum yang objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah. Dengan adanya mekanisme ini, prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, serta perlindungan terhadap demokrasi dapat tetap terjaga. Demikian itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 6 tentang materi hukum acara pemutusan pendapat DPR dalam proses pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.